Sahabat Jendela Aam Bastaman, hari ini saya bersama Profesor Dr. Asep Saifuddin, Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia dan juga Guru Besar IPB University. Hari ini akan berbincang-bincang mengenai pendidikan tinggi, terutama di tahun baru 2022. Hari ini hari terakhir tahun 2021 dan kita bicara tentang pendidikan 2022. Prof. Asep, selamat malam. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. sudah bisa bergabung. Ya, sama-sama, Pak. Ya. Ini sambil silaturahmi juga. Sambil silaturahmi juga, sudah lama tidak ketemu ya. Iya. Betul sehat-sehat ya, Prof ya? Alhamdulillah, Pak. Gimana, sehat? Alhamdulillah, ya. Ya, hatur nuhun. Ya. Prof, ini bicara tentang tahun 2022 ya di bidang pendidikan. Ya. Kalau Prof melihat itu ya tantangan di 2022 di pendidikan tinggi, kira-kira apa saja yang dihadapi ya, Prof? Ya, ini belajar dari beberapa tahun terakhir tentunya, terutama setelah disrupsi teknologi dan Maret tahun yang lalu itu kan ada gempuran COVID-19. Iya. Maka perubahan landscape pendidikan tinggi itu luar biasa ya. Yang dulunya kita tidak pernah atau jarang menggunakan teknologi digital, sejak Maret 2020 itu diharuskan kita menggunakan teknologi digital ya, virtual learning, itu e-learning. Jadi semua perguruan tinggi kan ke sana. Itu ada hikmahnya. Hikmahnya adalah semakin cepatnya kita distribusi, artinya distribusi pengetahuan, diskusi hampir tidak ada jarak ya. Dan kehadiran para mahasiswa juga walaupun lewat virtual juga cukup baik ya. Memang di satu semester pertama saya pikir di mana-mana juga merasakan agak gagap gitu. Terutama para dosen senior kan itu. Tetapi untuk generasi muda, para mahasiswa itu sebenarnya sesuatu yang sudah terbiasa gitu. Jadi tantangan ke depan, saya pikir itu akan lebih menarik ya. Pertama, teknologi akan semakin dipergunakan, ya. Virtual learning akan semakin kuat ya, dan tidak akan kembali lagi, kalau menurut saya kembali ke offline itu hampir pasti tidak ya. Jadi kalaupun ada, tentunya hybrid gitu ya. Jadi ada setengah-setengah lah. Tidak mungkin kampus-kampus kembali seperti zaman sebelum adanya COVID. Gitu. Nah, jadi itu suatu hal yang positif. Maka saya melihat positifnya akan semakin cepat perkembangan teknologi dan juga akan semakin dekat kita hubungan dengan industri. Gitu, karena sudah tidak ada jarak lagi, Pak Am, dengan industri itu. Dan kalau sekarang saya menyebutnya situasinya kan istilah baru ini BANI itu ya. BANI itu kan brittle. Brittle itu kan mudah pecah gitu ya. A-nya tuh unsteady dan N-nya tuh non-linear, serta I-nya tuh incomprehensible. Nah, jadi ke depan tuh akan BANI situasinya. Karena memang sebelumnya di-trigger oleh VUCA yang sudah menghasilkan revolusi industri 4.0. Nah, BANI ini sebenarnya campuran dengan masyarakat 5.0. Karena di situ harus ada pesan-pesan yang bersifat empati. Jadi perguruan tinggi itu tidak hanya transfer teknologi, tidak hanya membahas inovasi saja, tetapi juga empati itu harus semakin dirasakan karena ada situasi yang unsteady itu. Juga kolaborasi dan inovasi dan kreativitas akan semakin menguat, Pak. Sebab karena ke depan itu menjadi jargon gitu ya. Kolaborasi, inovasi dan kreativitas itu akan menjadi jargon.
Baik. Karena tantangannya juga luar biasa kan. Itu saya merasa optimumkan saja kondisi kekuatan kita di dalam penguasaan teknologi gitu. Jadi kampus, universitas ya, jangan jauh dari digital teknologi gitu, jangan sampai jauh. Nah, karena industri juga ke arah situ, kita juga jangan sampai menjadi penonton dari perubahan zaman ini. Itu dari segi teknologi. Tapi juga ada tambahan itu, Pak Am, yang Sustainable Development Goals itu. Jadi SDG harus masuk ke kampus. Jadi harus menjadi bagian dari kurikulum itu SDGs itu. Kita jangan merasa itu bukan bagian universitas. Jadi semakin menarik kalau menurut saya. Baik. Prof, jadi ini sepertinya sejalan ya dengan kebijakan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini ya. Pandangan Prof tentang MBKM ini bagaimana ya? Ya, ketika MBKM ini diluncurkan, itu salah satu yang saya puji, Pak. Ya. Jadi sering saya ditanya oleh wartawan atau media yang lainnya, itu saya kalau soal MBKM saya termasuk yang mensupport gitu. Mengapa? Karena kita bisa, yaitu Bani tadi, tidak linear lagi, jadi non linear. Jadi kalau sekarang ini diberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester di luar prodinya, ya, itu merupakan strategi yang sangat baik untuk menembus non-linearitas itu kan. Jadi mahasiswa walaupun katakan beda prodi tapi di satu universitas itu harus gabung kan gitu. Itu memecahkan tembok-tembok antar prodi gitu ya. Yang cukup tebal itu ya di kampus-kampus itu, bukan hanya satu. Di hampir semua kampus itu tebal sekali yang namanya departemen atau prodi itu seperti kerajaan sendiri dan punya juragan ya gitu. Nah, pola ini ditembus sehingga karena ini haknya mahasiswa, universitas berkewajiban menyiapkan. Jadi saya menganggap itu bagus. Yang kedua juga dengan kita ada PPMDN misalnya, program pertukaran mahasiswa dalam negeri, di mana mahasiswa kita dari Jawa harus keluar Jawa, dari luar Jawa ke dalam Jawa, itu strategi yang jitu untuk bersama-sama mahasiswa ini memahami tentang kultur Indonesia yang kaya gitu ya. Gitu. Jadi dengan modul Nusantara itu bagus sekali. Kemudian IISMA ya, International Student Indonesian International Student Mobility Award itu juga cukup menurut saya baik sekali pendekatan itu. Karena mahasiswa jangan katak di dalam tempurung ya. Tempurung baik, tempurung Indonesia, apalagi kalau tempurung prodi, wah itu akan berbahaya ya. Sehingga keluar itu menjadi bagian dari pemecahan katak di dalam tempurung. Terbukalah kita itu. Dan yang menariknya itu, Pak Am, yang menarik tidak harus prodi, misalnya saya prodi akuntansi misalnya, kemudian saya ke misalnya Universitas Muhammadiyah Banjarmasin misalnya. Itu saya tidak harus mengambil prodi akuntansi, mengambil prodi-prodi yang justru bukan akuntansi, itu bagus juga. Bagus juga karena akuntansi ya sudahlah bisa dipelajari di dalamnya gitu. Tapi sesuatu yang tidak ada di kampus kita gitu. Itu menarik. Bagian nilai tambah ya, nilai tambah kompetensi. Dan terbuka sebab situasi Bani tidak bisa didekati dengan linearitas ya, dengan satu bidang keahlian saja. Satu itu. Yang kedua juga walaupun kita punya bidang keahlian yang sangat baik misalnya, tapi kalau kita eksklusif itu juga tidak akan menyelesaikan masalah Bani. Jadi menurut saya strategi MBKM cukup jitu lah. Saya salut itu, saya salut. Dan itu harus kita dukung, Pak Am. Jadi baik. Siapapun menterinya MBKM harus diteruskan itu. Apapun namanya tetap harus ada program itu. Baik. Itu. Jadi bagus. Ini kan lompatan jauh ke depan ya dibandingkan dengan sistem atau pola lama yang sangat rigid, kaku, berbasis linearitas.
Bahkan kan dulu banyak kampus diperingatkan ya karena terlalu banyak main fleksibilitas untuk membuka ruang pembelajaran ya. Makanya ini lompatan yang jauh ke depan. Jauh, karena kalau dulu kan kita ini takut ya. Ya. Ya linearitas banget lah. Program studi itu aja dari mulai masuk tingkat 1 sampai tingkat 4, prodi aja di situ. Betul. Saya merasa itu kelemahan buat kita. Ya walaupun dulu ada namanya ekstrakurikuler dengan kemahasiswaan digabung-gabung, tapi dia tetap belum cukup, di dalam kompetensinya kan linear. Nah sekarang ini dengan pendekatan non linear ini, jadi kebekuan itu tembus, kebekuan itu pecah kan, sehingga para dosen pun mau tidak mau, walaupun memang tidak semudah membalik tangan, dosen kan sudah enjoy di zona nyaman, prodi base ya. Betul. Tapi beberapa ya termasuk rektor-rektor yang progresif itu sangat setuju gitu. Walaupun ada juga beberapa pemikir atau rektor yang ya zona nyamannya adalah yang masa lalu, itu juga normal ya di dalam sebuah kebijakan yang baru selalu ada yang setuju pro kontra, tapi dalam hal ini ya pro kontranya menurut saya ini lebih banyak yang setujunya ya untuk MBKM ini. Ya. Apakah ada kekhawatiran ini ya, karena saya kira pola-pola lama juga banyak tanda kutip pendukungnya ya. Nanti ganti pemerintahan, ganti menteri, apakah ada kekhawatiran ini juga akan berdampak ke keberlangsungan ya program yang sudah dijalankan sekarang, dalam ini ada MBKM? Ya, kekhawatiran itu ada ya, baik di dalam pemerintah sendiri, misalnya di kementerian, kan walaupun jargon Merdeka Belajar, tapi saya masih merasakan adanya rigidity birokrasi ya, yang terlalu berat di birokrasi itu masih, misalnya untuk katakan pembukaan prodi gitu ya, pembukaan prodi kan masih pola lama, jadi masih mengikuti pakem-pakem yang lama dan waktunya menjadi tidak cepat, nomenklatur juga harus mengikuti pakem gitu. Jadi kalau misalnya digital syariah itu kan mungkin tidak akan disetujui. Nah itu masih banyak di birokrasi dalamnya. Dan di dalam dunia politiknya juga bisa saja karena perbedaan pendapat dan juga perbedaan arus politik, bisa saja ini termasuk yang akan dijadikan persoalan gitu kalau ada perubahan drastis dari pemerintahan. Namun demikian saya berharap siapapun menterinya, siapapun presidennya, apapun partainya, mereka harus menghormati otonomi universitas. Nah itu yang harus kita perjuangkan. Otonomi universitas itu, otonomi kampus itu berikan ke pimpinannya, itu ke rektor ya. Jadi di dalam hal ini si rektor itu bisa saja melakukan suatu pola yang mirip-mirip MBKM ya, walaupun namanya tidak harus MBKM, tapi gagasannya sama. Saya harap itu saja, berikan otonomi kepada pimpinan universitas untuk mengelola kampus sesuai dengan core values-nya kan gitu. Kalau saya merefleksi beberapa tahun yang lalu ketika saya S1, Pak, saya kan Departemen Statistika ya, Fakultas Pertanian, tetapi oleh almarhum Profesor Andi Hakim Nasution itu kami diminta untuk mengambil course namanya minor di luar Departemen Statistika. Jadi waktu itu saya suruh mikir lah mahasiswanya, saya memikirkan future dari pangan, dari kekuatan protein hewani. Makanya saya waktu itu mengambil animal breeding di peternakan. Nah, jadi udah dua fakultas tuh, fakultas pertanian sama fakultas peternakan. Tapi waktu itu ketika kita diskusi tentang bagaimana kualitas hewan, kualitas ternak, ada kaitan dan kesehatan kan. Jadi saya pun disuruh mengambil kesehatan ternak di Fakultas Kedokteran Hewan. Jadi saat itu pun saya sudah merdeka belajar sebenarnya.
Ya, nah model itu. Mengapa? Karena waktu itu Prof. Andi Hakim Nasution punya otonomi. Dan saat itu pemerintah juga belum terlalu kuat mencengkram universitas kan. Jadi nggak akan berani dia untuk melarang pimpinan kampus untuk mempunyai inovasi-inovasi itu gitu ya. Ya baru tahun 90 pertengahan udah mulai mencengkram. Dilalahnya reformasi juga tidak merubah otonomi kan. Reformasi dalam hal otonomi untuk kampus masih kan tidak terlalu kuat otonomi kampus itu. Karena sudah menjadi kultur dikti adalah atasan gitu ya. Itu kan sehingga dikti merasa punya uang, merasa sudah memberikan uang sehingga menjadi atasan. Itu konsep yang salah, jadi patron klien gitu. Padahal kampus itu otonom kan gitu. Nah, kembali ke situ, sejauh diberikan otonomi, apapun namanya, saya pikir yang namanya kebebasan memilih mata kuliah dan prodi A masuk ke prodi B di luar Jawa ataupun di luar negeri itu menurut saya harus diteruskan. Gitu. Betul. Prof, ini berkaitan dengan kualitas lulusan ya dari proses pembelajaran yang sedang berubah sekarang ini. Ada kekhawatiran atau catatan tersendiri nggak dengan kualitas ini? Ya, kalau mungkin kalau dievaluasi dalam waktu yang singkat, saya belum ada risetnya ya. Tetapi riset yang kemarin kita mendapatkan hibah MBKM dan P2M itu ada riset kecil-kecilan, walaupun masih berbasis opini ya. Artinya para mahasiswa itu 95% itu menganggap bahwa ini sangat bagus gitu ya. Karena mereka pun merasakan adanya nuansa di luar kampusnya sendiri, ada di luar prodinya sendiri. Itu mereka mengatakan bahwa sebaiknya ini dilanjutkan. Itu dari opini demikian. Nah, kemudian kalau sinyal bahwa ini lebih baik, kalau saya melihatnya adalah mulailah mahasiswa itu mempunyai kebebasan berpikir. Nah, itu juga menurut saya sinyal yang bagus ya. Karena selain tentunya adanya cross prodi gitu ya, dan cross university bahkan dekat dengan industri, juga ada kebebasan berpikir yang mahasiswa mulailah kebebasan berpikirnya tumbuh, tetapi memang bukan berarti kebebasan berpikir untuk kepentingan politik, bukan, tapi untuk kepentingan inovasi kan gitu. Nah, dari situ saya merasa ada sinyal positif nih dari program MBKM ini. Nah, memang kalau sudah beberapa tahun itu bisa terlihat itu dampaknya, tapi sinyalnya menurut saya sih positif ya, karena basis dari pendidikan itu salah satunya kan freedom kan gitu. Jadi, nah kalau itu sudah dapat, nah itu sudah mulai ada benih-benih untuk berpikir bebas dan akhirnya lahirlah kreativitas dan lahirlah otonomi berpikir dan lahir juga inovasi kan gitu. Nah, benih-benih itu ada apa? Jadi kalau menurut saya itu hal yang positif gitu ya. Nah, kemudian efeknya terhadap riset. Sedangkan kalau saya lihat dari MBKM ini menohok ketiga komponen paling tidak ya. Komponen lulusan mahasiswa ya, komponen kualitas dosen, dan komponen proses pembelajaran kan itu. Nah, tiga komponen ini adalah yang memang harus hidup di universitas. Karena bagaimanapun mahasiswa kan tidak mungkin akan selamanya jadi mahasiswa. Dia harus menjadi entrepreneur atau menjadi profesional. Tentu harus mempunyai kesempatan untuk bisa mengasah dirinya menjadi seorang yang siap masuk ke dunia real. Apakah dia menjadi entrepreneur atau menjadi profesional atau sekolah lagi. Itu hal yang sangat positif. Juga dalam suasana dosen kan dengan adanya diperbolehkan dia
magang juga di industri kan, itu kan menjadi tidak sembunyi-sembunyi kan. Kalau zaman dulu kan kalau orang dosen menjadi konsultan di industri atau dia menjadi apa namanya ahli atau di sebuah industri, itu diam-diam, dia tidak mau mengatakannya karena tidak disenangi dan bahkan dikatakan itu dosen yang korup gitu ya, karena waktunya dipakai ke industri gitu. Jadi sekarang kan ada IQ-nya gitu. Kalau seorang dosen, katakan 20% dosen itu pernah atau magang atau jadi konsultan di pemerintahan atau di industri, itu ada IQ-nya. Jadi sekarang dihargai ya, kalau dulu 44 sembunyi-sembunyi. Dihargai, ada IQ-nya. Kalau sembunyi-sembunyi kan jadi pendusta kan. Ya, betul. Bagus gitu. Terus sekarang terbuka aja. Saya juga saya izinkan, saya sebagai rektor, saya bilang kalau Pak dosen mau, saya mau jadi konsultan di misalnya Bappenas gitu, saya akan bolehkan. Tentunya ada aturannya, jangan sampai muhibah eksodus gitu ya semuanya. Dan merupakan sektor pendidikan. Itu saya akan atur. Tapi pada saat yang sama juga kan MBKMT ada IQ di mana orang-orang praktisi bisa masuk kan. Betul. Bisa orang-orang praktisi di direktur BUMN, direktur perusahaan atau praktisi di UMKM yang sudah punya keahlian-keahlian dan bisa ditransfer kepada mahasiswa melalui suatu sistem. Itu juga kan ada penghargaannya, ada IQ-nya. Nah, itu bagus. Nah, itu berefeknya tidak saja kepada kualitas dosen, ya, tapi juga kualitas proses pembelajaran. Gitu. Jadi ya alhamdulillah di UAI Pak, paling tidak di hubungan internasional itu banyak dubes-dubes tuh yang menjadi dosen. Jadi kalau dubes jadi dosen kan case-nya case dubes yang dia tidak akan bukan textbook dia. Betul. Dia pernah dari tataran praktis ya, pengalaman praktis, ya. Pengalaman. Saya lagi membujuk teman-teman di direktur BUMN yang mau jadi dosen, ya ikutlah saya bilang. Nah, jadi tim teaching gitu Pak. Betul. Mata kuliahnya misalnya energi terbarukan gitu misalnya. Tentunya orang-orang dari BUMN yang sudah melaksanakan energi terbarukan berbasis sawit, dan dia bisa cerita kan. Dan ini true story gitu. Nah, itu bagus. Nah, itu menurut saya harus diteruskan tuh. Dibolehkannya praktisi menjadi tim teaching dan dosen dibolehkan untuk menjadi konsultan atau praktisi di bagian dari praktisi di perusahaan atau organisasi di perusahaan gitu. Itu kan bagus Pak. Betul. Tapi itu kulturnya kan harus dirubah karena kultur kita kan kultur lu dosen kok ada di depan gitu. Pada di tempat lain ya. Ada itu kan masih itu. Tapi dengan peraturan sekarang saya bilang boleh, nggak apa-apa. Iya. Bahkan ini ada pointer sendiri ya. Ada IQ-nya gitu. Ada IQ-nya. Biar universitas dapat IQ dari situ. Katakan 20% dosen kita menjadi konsultan di perusahaan atau menjadi pemberdaya masyarakat gitu ya, atau di pemerintah itu 20%. IQ-nya dapat tinggi itu. Iya, betul. Kalau 10% tentu setengahnya. Tapi kalau di atas 20% tentunya itu kelebihan. Tapi kalau menurut saya 20% sudah cukup lah. Dari 100 dosen itu 20 orang ya rata-rata ya. Tapi jangan hanya itu saja. Semester ini si A, semester depan si B kan ada sistem rotasi ya. Ya. Betul. Saya akan minta nanti semacam pengalaman di konsultan itu share untuk di-share ya di kampus. Gitu. Iya. Kalau saya misalnya saya menjadi konsultan di Bappenas untuk pembukaan ibu kota baru, dan itu dia berangkat ke Kalimantan, katakan 2-3 bulan di sana, gitu, balik lagi share, itunya pengalamannya, itu kan nggak ada di textbook itu. Betul. Ya, keluar dari tempurung ya, semua keluar dari tempurung, melihat dunia lebih luas. Bongkar aja. Nah, memang sebenarnya kalau
Ya, tapi ya kalau udah berbicara COVID kan itu sudah takdir ya. Ya, ya, tapi betul. kalau memang nanti kalau sudah mulai landai itu COVID-nya dan ini masih berjalan, keluar dari tempurungnya itu memang tidak hanya online, Pak. Betul, betul. Betul-betul offline juga. Kalau sekarang kan masih dunia maya nih, keluar tapi di dalam virtual. Nah, nanti insya Allah dengan adanya ya vaksin semakin bagus dan semuanya dan kita semakin imun, nanti bisa saja keluarnya itu benar-benar di luar dia. Itu nggak apa-apa gitu, sebulan, 2 bulan di luar. Balik lagi dia nggak malu gitu, karena kan memang tugas. Ya, itu bagian dulu dari proses ya. Bagian dari proses. Dulu kan karena sembunyi-sembunyi, ya gimana? Saya ada inilah ngajar gimana nggak boleh dulu Pak, nggak boleh. Jadi tidak jadi ngomong juga api-api gitu ya, pura-pura gitu. Kan dulu ada edarannya dari Pak Dirjen dulu, tidak diperbolehkan boro-boro jadi rektor di swasta. Ngajar aja dulu dilarang. Aneh kan itu. Padahal kita ini satu bangsa, satu negara kan. Gitu. Tapi kan akhirnya teman-teman sembunyi-sembunyi aja, ngajar juga kan. Akhirnya pura-pura. Nah, saya sebagai ketua departemen dulu, ya guys, tenang lah. Udah sekarang iklim udah mengarah ke jalan yang diharapkan ya, relatif sesuai dengan harapan. Ya, kalau menurut saya ini sesuai lah dengan harapan. Baik. Prof, ini pertanyaan terakhir nih, Prof. Ini mengenai tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit ya, harapan terhadap pemerintah ya di dalam pengelolaan, sebenarnya bukan pengelolaan lah, ini kebijakan tentang pendidikan tinggi ya. Ada nggak hal yang lain yang ingin disampaikan di luar tadi permintaan untuk lebih memberikan otonomi umpamanya? Ada hal yang lain yang ingin disampaikan sebagai saran? Ya, kalau untuk pemerintah ya, pertama universitas atau perguruan tinggi ini tetap harus dijadikan lokomotif gitu ya, harus dijadikan tempat berkembangnya ilmu pengetahuan gitu. Sehingga semua kementerian itu support ke situ. Satu, yang kedua juga industri juga support ke situ agar perguruan tinggi ini tidak kalah cepat kemajuan perkembangannya gitu ya, karena industri juga sangat cepat, tapi kalau universitas dibiarkan ketinggalan, padahal resource-nya sangat baik, yaitu selalu ada anak muda yang masuk, ya, jadi sumber mata airnya akan terus mengalir, dan itu harus diberikan asupan-asupan dari realita industri atau lapangan yang bercampur dengan teori-teori. Jadi harapan saya perguruan tinggi ini harus dijadikan sebagai hub dari ekonomi gitu ya. Kemudian yang kedua ya kepada pemerintah juga birokrasi gitu, pemerintah khususnya di Kementerian Dikbudristek, birokrasinya jangan terlalu kaku lah gitu, rubah aja gitu. Otonomikan kepada universitas, silakan universitas membuat program studi sendiri, dan kalau program studi itu baik buruknya kan silakan universitas yang menanggung kan. Nggak usah terlalu banyak izin dari pemerintah gitu. Ya, tapi tentunya kampus juga harus bisa mengkaji mana prodi yang sangat perlu dan sebagainya itu. Tapi otonomi itu maka akan berani si universitas itu untuk melakukan penelitiannya, kan tidak akan sembarang membuka. Kalau sekarang kan untuk membuka prodi bisa 1-2 tahun Pak. Betul. Ya, terlalu lama lah itu. Kalau menurut saya serahkan aja ke kampus gitu. Kemudian masalah ya kerjasama dengan luar negeri itu kan pasti ada hubungannya dengan pemerintah karena ada unsur visa, ada unsur imigrasi gitu. Nah, teman-teman di Kementerian Hukum dan HAM itu ya harus memberikan keleluasaan dalam status mahasiswa asing yang masuk ke universitas. Itu harus jangan terlalu kaku gitu ya. Ada student visa aja yang berlaku kurang lebih ya selama studi gitu. Nanti diperpanjangnya oleh universitas, keluar dikirim ke imigrasi langsung keluar.
begitu rektor sudah memberikan perpanjangan, langsung keluar. Itu jangan ada lagi birokrasi gitu. Ya, orang asing yang belajar dicari-cari alasannya diusir-usir itu kan nggak bagus. Mereka akhirnya jadi nggak mau belajar karena capek ngurusin itu, kitas-kitas itu. Jadi saya melihatnya itu kan sebenarnya kalau universitas itu benar-benar dijadikan lokomotif, itu bisa jadi devisa, Pak. Betul. Bisa jadi devisa karena kan ada orang asing datang ke Indonesia itu kan tidak mungkin 0 rupiah ya. Betul. Pasti bawa uang kan. Paling tidak bapak ibunya ngasih uang kan. Nah gitu ya. Kemudian kalaupun di sini ada pembebasan, ada SPP, ada beasiswa, tapi pasti dia bawa uang. Dan pasti makannya di Indonesia, pasti diputar di sini. Sehingga kalau ada orang asing masuk itu devisa masuk gitu. Yang kedua, kalau orang asingnya itu pembelajar, itu kan menjadi model. Biasanya kalau orang asing ya seperti kita ya, saya sekolah di Kanada dulu, kan nggak lulus kan. Jadi belajar tuh dua kali lipat dari orang lokal. Nah, orang lebih rajin, lebih keras ya. Lebih rajin, lebih keras. Nah itu jadi model. Sehingga orang-orang Indonesia melihat, waduh, si Anu dari Kenya rajin, si Anu dari Thailand rajin. Masa kita orang Indonesia sendiri nggak rajin? Ya, jadi menurut saya impact positifnya tinggi kalau universitas itu menjadikan devisa. Dan dengan demikian maka universitasnya juga akan terbuka ya. Tentunya bahasa asingnya, bahasa Inggrisnya paling tidak itu menjadi tantangan. Kalau sekarang hampir nggak ada tantangan. Ya karena ya ngurus untuk orang asing ke sini sulit. Udahlah ngurus sini aja. Kalau saya sih, menurut saya kita memang harus cintai bangsa ya, tetapi kita tidak bisa kita menihilkan orang lain masuk ke Indonesia, kemudian dipersulit itu. Kan jadi untuk tujuan belajar ya. Apalagi belajar, kan mereka pastinya orang-orang ya elit lah gitu. Ya, jadi tidak mungkin mereka jadi ya kecil peluangnya menjadi penjahat kan. Betul. Itu Pak. Jadi itulah yang saya pikir. Jadi karena pendidikan tinggi ini sebagai sumber devisa negara. Baik. Ya, seperti halnya dilakukan juga di negara-negara lain ya. Pendidikan tuh orang lain udah lama. Masuk Malaysia udah lama. Penerimaan devisa ya. Malaysia itu punya strategi. Malaysia sejak tahun 80 pertengahan udah jadi devisa. Iya, betul. Awalnya memang menyiapkan SDM dulu. Tahun 80-an sudah berani membuka S2 di Malaysia, di beasiswa dulu dari pemerintah Malaysia. Betul. Yang penting datang dulu, diberikan beasiswa ya, dapat beasiswa secukupnya, uangnya masuk ke sini juga kok. Betul. Tuition fee bayar ke situ-situ juga. Saya nggak bayar, tapi mereka berputar di situ. Tapi saya bawa uang dari Indonesia. Dan itu akhirnya aditif. Betul. Nah, Malaysia udah punya strategi itu, sehingga jangan dikatakan dia kan dulu murid kita, mereka kan dulu murid kita, tapi dalam strategi pendidikan mereka lebih canggih. Sekarang udah lebih, mereka banyak kemajuan. Harus terobos kita. Mumpung ada mereka belajar, bikin itu Indonesia menjadi sumber income dari devisa orang asing. Iya. Baik. Terima kasih nih atas obrolannya. Salam sehat. Ini mudah-mudahan kita bisa lanjut di topik yang lain dengan Bang Adianto. Ya. Menarik sih tapi